Dulu, aku pernah ada di satu fase yang bikin aku capek sama diri sendiri. Setiap kali mau mulai mikir, mau cari ide, atau sekedar nyusun kata di kepala, semuanya terasa kosong. Padahal, aku sudah coba macam-macam cara, mulai dari pindah tempat, ganti suasana, atau memutar lagu favorit, tapi tetap saja nggak ada yang benar-benar muncul. Lalu ada satu momen yang masih aku inget banget, ketika aku lagi main ke rumah teman, dan di rak bukunya ada sebuah buku kecil, sampulnya hitam, polos, dan sederhana banget. Dan dari situ, sudut pandang kreatifku berubah pelan-pelan. Buku ini ngajarin satu hal yang bikin aku merasa lega, di mana ternyata tidak ada ide yang benar-benar original. Dan pas baca itu, rasanya kayak ada beban besar yang jatuh. Selama ini aku ternyata terlalu sibuk nyari ide yang murni banget. Padahal semua ide yang kita punya itu sebenarnya campuran dari apa yang kita lihat, baca, tonton, dan alami. Lalu buku ini lanjut bilang, untuk jadi seorang seniman bukan soal menciptakan sesuatu dari nol, tapi soal mengumpulkan banyak inspirasi, lalu mengolahnya jadi versi baru yang punya rasa pribadi. Dan saat itulah aku sadar, selama ini aku salah fokus, karena aku ingin selalu terlihat original, padahal yang penting itu bukan orisinalitas, tapi kejujuran dan proses meracik. Dari sini, aku mulai paham makna judulnya, bahwa still like an artist itu bukan nyuruh kita buat nyontek atau menjiplak, tapi sebuah metode belajar dari orang lain dengan cara yang cerdas, mulai dari ambil inspirasi, dekatkan diri ke hal-hal yang bikin kamu senang, dan olah jadi sesuatu yang khas versi kamu sendiri. Halo, selamat datang di channel Buku Bekas, tempat kita ngebahas buku-buku yang mungkin udah lama diam di rak, tapi isinya masih relevan banget buat hidup kita hari ini. Hari ini, aku bakal ngajak kamu ngobrol santai tentang buku Still Like an Artist karya Austin Kleon. Sebuah buku yang bukan cuma ngebahas kreativitas, tapi juga mengajari kita cara berdamai dengan proses kreatif diri sendiri. Karena, percaya atau enggak, terkadang rasa buntu itu datang bukan karena kita kehabisan ide, tapi karena kita lupa kalau ide itu bisa dicari, dikumpulkan, dicicil, dan diracik. Dan buku ini bakal bantu kita menemukan jalannya. Kamu tahu nggak, dulu waktu aku belum memulai bikin channel buku bekas ini, aku sering banget nonton channel-channel lain yang bahas literasi. Salah satunya yaitu Sikutu Buku. Aku suka cara mereka nyampein poin-poin yang runtut dan rapi, dan itu sempat bikin aku mikir, kayaknya format kayak gini bisa aku pakai juga. Tapi makin kesini, aku sadar kalau setiap orang tuh punya gaya dan cara cerita sendiri. Dan aku akhirnya ngerti kalau kita boleh kok terinspirasi, tapi bukan berarti harus copy-paste dari orang lain. Aku ingin tetap jadi diriku sendiri, ngebahas buku dari sudut pandang yang benar-benar aku pahami. Dan ternyata, itu sejalan banget sama pesan yang dibawa Austin Kleon. Kita boleh mencuri ide, asal dengan cara yang benar. Dia juga bilang, kalau semua seniman besar itu sebenarnya cuma ngambil sesuatu dari orang lain. Tapi yang mereka curi bukan bentuk luarnya, melainkan cara berpikirnya. Misalnya kayak gini, aku sendiri terinspirasi dari channel Sikutu Buku, di mana mereka bisa merangkum buku dengan baik dan jelas. Tapi yang aku ambil bukan gaya mereka atau struktur penyampaiannya. Yang aku ambil adalah spirit untuk bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana. Itu yang aku serap, aku olah, terus aku bentuk ulang jadi gaya aku sendiri, dan menurut Kleon, kalau kamu cuma meniru permukaannya, kamu akan berhenti di permukaan juga. Tapi kalau kamu gali sampai akar, seperti kenapa orang itu berkarya seperti itu, apa pola pikir mereka, dan apa nilai yang mereka pegang. Nah, itu baru namanya mencuri dengan cara yang benar. Jadi, mencuri di sini bukan soal ambil mentah-mentah,
tapi lebih seperti apa yang bisa aku pelajari dari cara orang ini berkarya. Cleon bahkan memberikan saran, kalau kamu mengidolakan seseorang, jangan cuma lihat hasil akhirnya. Lihat juga apa yang mereka baca dan dari mana ide-ide mereka datang. Karena dari situ kamu bakal nemu hal-hal yang bisa kamu ambil untuk mengembangkan versi kamu sendiri. Sejak aku paham itu, aku jadi lebih tenang. Aku nggak ngerasa harus beda banget atau harus unik dari nol. Aku cuma perlu jujur dengan apa yang aku pahami dari buku, kemudian aku buatkan konten yang paling nyaman buat aku sendiri. Dan ternyata, itu yang bikin kreator akhirnya punya karakter. Bukan karena mereka muncul dengan ide besar, tapi karena mereka konsisten mengolah inspirasi jadi sesuatu yang terasa seperti milik mereka sendiri. Aku pernah ngerasa iri sama orang yang terlihat selalu punya ide, selalu tahu mau bikin apa, dan selalu punya sesuatu buat ditunjukin. Tapi waktu aku nemu satu konsep di buku ini, ada sesuatu yang terasa janggal. Bahwa orang kreatif itu bukan yang paling jenius, tapi yang paling rajin ngumpulin inspirasi. Dan aku mikir, ternyata selama ini aku bukan gak kreatif, tapi aku cuma kurang bahan. Dan Austin Kleon menjelaskan, kalau kamu ingin kreatif, kamu harus jadi kayak kolektor. Bukan kolektor benda mahal, tapi kolektor hal-hal kecil yang bikin kamu berhenti. Karena kamu merasa tertarik. Misalnya, saat aku membaca buku, aku sering nemu satu kalimat yang sebetulnya sederhana. Kemudian aku simpan. Kadang aku dengar cerita dari teman, potongan obrolan orang di kafe, atau bahkan lihat bentuk langit. Aku taruh semuanya di satu tempat. Karena semakin kesini aku mulai ngerti, kreativitas itu bukan tentang menciptakan sesuatu dari nol, tapi tentang merangkai hal-hal kecil jadi sesuatu yang baru. Cleon bilang, semua inspirasi itu bisa jadi puzzle. Semakin banyak keping puzzle yang kamu punya, maka semakin mudah kamu bikin gambar baru. Dan ini yang aku suka dari konsep Cleon. Dia ngajak kita buat ngumpulin inspirasi tanpa tekanan. Seperti ambil semua yang kamu suka dan yang bikin kamu merasa terhubung. Kamu nggak harus langsung tahu inspirasi itu bakal dipakai buat apa. Kadang inspirasi itu cuma numpuk, diem, dan nggak kelihatan fungsinya. Tapi suatu hari, pas kamu lagi butuh, tiba-tiba dia muncul sendiri. Kayak aku waktu bikin naskah ini. Beberapa bagiannya nggak muncul dalam satu momen, tapi dari potongan kecil yang sudah lama aku simpan, berupa catatan, kutipan, atau hal-hal sepele yang kelihatannya nggak penting. Dan ketika semuanya dirangkai jadi cerita, di situ mulai kelihatan gaya yang benar-benar jadi milik kamu sendiri. Karena inspirasi yang kamu koleksi itu cuma kamu yang punya. Orang lain bisa punya bahan yang sama, tapi cara kamu merangkainya pasti beda. Jadi, daripada nunggu inspirasi datang, lebih baik kamu kumpulin dulu, pelan-pelan dan tanpa beban. Karena kreator terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang paling kaya akan hal-hal kecil yang dia simpan. Kamu pernah nggak waktu lihat karya orang, entah itu gambar, tulisan, musik, atau konten, langsung terpikir bahwa kamu ingin bisa seperti itu, tapi masih takut dianggap meniru? Jujur, aku dulu sering mikir begitu, seolah ada rasa tidak enak kalau kita terlihat mirip sama orang lain, padahal kita cuma lagi belajar. Di buku ini, Cleon bilang dengan sangat sederhana, kamu boleh meniru, selama tujuan kamu itu belajar. Bahkan, dia bilang, semua orang besar di awalnya adalah peniru yang baik. Semua orang mulai dari fase di mana mereka meniru teknik orang lain. Kayak murid seni zaman dulu, mereka belajar dengan meniru lukisan para masternya. Bukan supaya hasilnya sama, tapi supaya tangan dan pikirannya terbiasa dengan teknik itu. Cleon ngajarin kalau meniru itu bukan soal mengambil bentuk luarnya,
tapi memahami prosesnya. Misalnya waktu pertama kali bikin skrip tentang buku, aku mencoba meniru cara orang lain menyusun alur cerita. Bukan supaya videonya mirip, tapi supaya aku ngerti kenapa alurnya bisa nyaman ditonton. Dari situ, pelan-pelan aku nemu cara aku sendiri buat nulis cerita. Cleon bilang, kalau kamu meniru hasil, kamu cuma dapat permukaan. Tapi, kalau kamu meniru cara kerja, kamu mendapatkan pondasinya. Dan dari pondasi itu, kamu bisa bikin versi yang benar-benar milik kamu. Menurut Cleon, ketika kamu belajar dari seseorang yang kamu kagumi, kamu harus sering bertanya, kalau aku yang bikin ini dengan versi aku sendiri bakal seperti apa ya? Dan dari situ muncul sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin terinspirasi, tapi tetap terasa seperti diri kamu. Aku suka bagian ini karena Cleon bikin aku sadar, kita nggak harus selalu merasa bersalah saat terlihat mirip dengan seseorang yang kita pelajari. Itu bukan dosa, tapi itu proses. Yang terpenting adalah, begitu kamu ngerti dasar-dasarnya, kamu pelan-pelan belok. Karena memang begitu cara kreativitas bekerja, mulai dengan meniru, berkembang dengan memahami, dan berakhir dengan menjadi diri sendiri. Ada satu hal yang sering bikin kita tersendat soal kreativitas, yaitu kita pengen kelihatan berkembang secepat mungkin, seolah kalau perubahan datangnya pelan, itu berarti kita kurang berbakat. Justru di bagian buku ini, Austin Kleon bilang, kreativitas itu bukan lompatan besar, tapi langkah kecil yang kamu ulang setiap hari. Waktu aku baca itu pertama kali, aku bener-bener berhenti sebentar. Soalnya aku sering ngerasa bersalah kalau progres aku nggak cepat. Aku pikir aku harusnya bisa langsung jago, langsung matang, atau langsung punya karakter kuat di konten atau tulisan. Tapi ternyata pelan itu memang wajar. Justru perubahan yang datangnya perlahan biasanya yang lama bertahan. Cleon bilang, setiap orang kreatif itu pada dasarnya sedang membangun dirinya sedikit demi sedikit. Seperti dari cara berpikirnya berubah, cara memandang sesuatu berubah, cara bercerita berubah, dan cara mengeksekusi pun ikut berubah. Sama kayak kamu belajar alat musik atau olahraga, setiap hari cuma sedikit yang bertambah. Tapi kalau kamu lihat ke belakang setelah setahun, kamu bakal sadar betapa jauhnya kamu udah jalan. Cleon bahkan bilang, kreativitas yang bagus itu muncul dari keberanian untuk tumbuh, walaupun tumbuhnya lambat. Aku suka banget bagian ini, karena dia ngasih izin ke kita buat nggak buru-buru, buat nggak membandingkan kecepatan diri dengan kecepatan orang lain, atau buat percaya kalau proses yang pelan itu bukan tanda kamu tertinggal, tapi tanda kamu sedang membangun fondasi yang kuat. Dan kalau kamu lihat ke belakang nanti, setelah sebulan, 2 bulan, atau setahun, kamu bakal lihat versi kamu yang jauh lebih matang daripada sekarang. Bukan karena tiba-tiba kamu berubah, tapi karena kamu berani berjalan, sedikit demi sedikit. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa progres kamu lambat, itu bukan masalah. Karena perjalanan kreatif yang paling indah adalah perjalanan yang kamu nikmati, bukan yang kamu kejar sampai capek. Di buku ini, Austin Kleon ngomong sesuatu yang sederhana tapi cukup serius. Kalau kamu terus nunggu waktu yang pas, kamu nggak akan pernah mulai. Dan saat itu, aku langsung teringat diriku yang dulu, yang sering banget punya ide, tapi semuanya selalu kutahan karena merasa waktunya belum tepat. Aku ingin selalu memulai dalam kondisi ideal, padahal kenyataannya kondisi ideal itu jarang banget datang. Cleon bilang, kreator besar bukan yang paling banyak ide, tapi yang paling mau bergerak. Dan setelah aku pikir-pikir, memang benar, yang bikin sesuatu jadi karya itu bukan seberapa bagus idenya, tapi seberapa berani kamu ngejalanin idenya. Aku akhirnya belajar buat mulai dulu. Mulai menulis walaupun hasilnya masih kasar. Mulai mencoba hal-hal baru walaupun rasanya belum siap.
Cleon ngajak kita buat berhenti nunggu momen ideal. Karena momen ideal itu bukan sesuatu yang muncul, tapi sesuatu yang kita bangun dari keberanian buat mulai. Dan aku suka kalimat yang dia tulis, kerja dulu, baru nanti inspirasinya menyusul. Dan itu benar, begitu kamu mulai bergerak, otak kamu ikut nyala, tangan kamu ikut terbiasa, perasaan kamu ikut menemukan ritmenya, dan kreativitas itu muncul dari gerakan, bukan dari menunggu. Dan jujur, channel ini juga bisa jadi buktinya. Kalau kamu scroll ke awal banget, kamu bakal lihat perjalanan yang pelan dan berantakan, tapi terus maju. Setelah kita ngobrol panjang soal isi buku Still Like an Artist, aku merasa ada satu benang merah yang terus muncul dari awal sampai akhir, bahwa kreativitas itu bukan hal yang jauh, tapi hal yang sebenarnya sudah ada di sekitar kamu. Kita cuma perlu berhenti menilai diri terlalu keras, berhenti merasa kalau kreativitas itu harus besar, unik, atau lahir dari kejeniusan. Padahal, seringnya kreativitas itu tumbuh dari hal-hal kecil yang kamu kumpulkan, kamu pahami, dan kamu olah dengan caramu sendiri. Dari buku ini, aku belajar kalau kamu boleh mencuri, selama yang kamu ambil itu cara berpikirnya. Kamu boleh mengoleksi inspirasi tanpa harus tahu fungsinya apa. Kamu boleh meniru untuk belajar selama tujuanmu adalah tumbuh. Kamu boleh berubah pelan-pelan, tanpa harus kompetisi dengan siapapun. Dan yang paling penting, kamu harus mulai, walaupun belum siap. Dan semakin aku pikir, semakin terasa masuk akal. Karena hidup kita ini memang penuh inspirasi, tapi inspirasi itu cuma punya arti kalau kamu berani memulainya. Kalau hari ini kamu lagi merasa buntu, atau kosong, atau ragu sama kemampuan kamu, aku ingin kamu ingat satu hal. Kreativitas kamu itu mungkin saat ini lagi tidur, bukan hilang. Kamu cuma perlu sentuhan kecil, langkah kecil, dan keberanian kecil. Dan perlahan kamu bakal nemu ritme kamu sendiri. Terima kasih sudah nemenin aku ngobrolin buku Still Like an Artist hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi teman perjalanan kamu. Entah itu buat mulai berkarya, atau sekadar buat ngasih angin segar di pikiran kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh share ke teman kamu yang lagi butuh dorongan atau sedang mencari arah kreatif mereka. Dan kalau kamu ingin baca bukunya langsung, linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di bedah buku berikutnya, dan ingat, kamu hebat, kamu tumbuh, dan kamu layak untuk memulai.